Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Novalia Putri dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2A. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dan rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama ada bagaimana pengertian akidah, yang kedua bagaimana pengertian syariah, yang ketiga bagaimana pengertian akhlak. Dan tujuan penulisan di sini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian akidah, yang kedua untuk mengetahui pengertian syariah, yang ketiga untuk mengetahui pengertian akhlak. Nah, yang pertama pengertian akidah. Akidah secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran Islam dan menjadi sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang keenam. Adapun kata iman secara etimologis berarti percaya atau membenarkan dengan hati. Sedang menurut istilah atau syarak, iman berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah dan melakukan dengan anggota badan. Dengan pengertian ini berarti iman tidak hanya terkait dengan pembenaran dengan hati atau sekedar meyakini adanya Allah saja. Misalnya, iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Membuktikannya dengan ikrar syahadat atau mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Dan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Inilah makna iman yang sebenarnya, sehingga orang yang beriman berarti orang yang hatinya mengakui adanya Allah. Atau zikir hati. Lidahnya selalu melafalkan kalimat Allah, yaitu zikir lisan. Dan anggota badannya selalu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu zikir perbuatan. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian syariah. Syariah secara etimologis yaitu jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Orang-orang Arab menerapkan istilah ini khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Adapun secara terminologis, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Mahmud Shaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama muslim, dengan saudaranya sesama manusia dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Shaltut menambahkan bahwa syariah merupakan cabang dari akidah yang merupakan pokoknya. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Akidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam berakidah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian syariah bertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasul-Nya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya dan dalam berhubungan dengan sesamanya. Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariah Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah, dan hubungan yang kedua disebut muamalah.
Ibadah mengatur bagaimana manusia bisa berhubungan dengan Allah dalam arti yang khusus atau ibadah madlah. Ibadah terwujud dalam rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah atau persaksian, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi yang mampu. Sedang muamalah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya. Bentuk-bentuk hubungan itu bisa berupa hubungan perkawinan, misalnya pembagian warisan, itu saja. Nah, yang ketiga ada pengertian akhlak. Akhlak adalah kondisi mental, hati, atau batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah, maka hal ini disebut dengan akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Jika kondisi batin itu jelek yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan akhlak yang tercela. Jadi, orang yang tidak berakhlakul karimah adalah laksana jasmani tanpa rohani. Atau sama dengan orang yang sudah mati atau disebut dengan mayat yang berasal dari kata maitatun yang artinya bangkai. Sedangkan bangkai lambat laun akan menimbulkan penyakit. Demikian dengan orang yang tidak berakhlakul karimah, lambat laun akan merusak dirinya dan merusak lingkungannya. Sehingga Nabi diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Dalam pandangan Islam, akhlak merupakan cermin daripada jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan dorongan dari keimanan seseorang. Sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata sehari-hari, dapat disimpulkan bahwa akhlak yang baik pada dasarnya adalah akumulasi dari akidah dan syariah yang bersatu secara utuh dalam diri seseorang. Apabila akidah telah memotivasi implementasi syariah Islamiyah, akan lahir akhlakul karimah. Maksudnya adalah akhlak merupakan perilaku yang tampak apabila syariah Islamiyah telah diaplikasikan bertendasi akidah. Seperti itu. Nah, dan dari kesimpulan yang tadi yaitu pokok-pokok ajaran Islam merupakan inti dari seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama sebelumnya. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama atau yang disebut hablum minannas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan alam sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.